Halo, jumpa kembali dengan saya Rismon Hasiholan Sianipar ya, yang tidak akan pernah bisa dibungkam untuk kita mencari keadilan di Republik ini ya. Saya sudah berjanji bahwa saya tidak akan pernah berhenti sampai perekayasa CCTV Jessica ini ya, Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ini kita hukum ya, kita penjarakan, kita suarakan juga kepada Kapolri ya, dan juga kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ya, supaya Bapak Presiden bisa mendengarkan ini betapa caruk maruk persidangan ketika Jessica dihadirkan ya, terdapat rekayasa dan manipulasi ya secara terstruktur untuk memenjarakan Jessica ya, di mana pada saat itu rekayasa dilakukan Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto dengan mereduksi frame dari full high definition menjadi standard definition ya. Dengan reduksi tersebut maka hilanglah informasi sekitar 73% ya, jadi hampir 3/4 informasi itu hilang ya akibat downscaling yang dia lakukan ya. Hal tersebut mengakibatkan penggiringan opini ya pada BAP mereka berdua sehingga para hakim tertipu ya akibat keahlian mereka yang manipulatif tersebut. Jadi kita harus memastikan kepada para pecinta keadilan di Republik ini, kepada kalian-kalian untuk tidak berhenti ya menyuarakan keadilan ya, dan lakukan dengan porsi masing-masing, dengan kapasitas masing-masing. Ada yang bisa membuat video di TikTok, di YouTube, dan di dimanapun ya, berkomentar atau di Instagram dari pejabat terkait, Twitter, dan media sosial lainnya. Jadi saya berharap kita ini di akhir tahun 2023 ini kita punya resolusi ya, karena 2024 kita memiliki tugas besar untuk apa namanya memberikan keadilan kepada Jessica, dan kemungkinan mungkin ini adalah the tip of iceberg ya, artinya puncak gunung es bisa jadi di daerah-daerah yang tidak diliput oleh media massa dan apa namanya tidak di menjadi atensi nasional, bisa jadi ada ribuan uh, kasus seperti ini gitu. Jadi seperti saya sudah sering jelaskan bahwa uh, inilah momen di mana Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nur Al-Azhar ini di BAP mereka itu saya tangkap basah ya lewat metadatanya bahwa mereka melakukan reduksi frame. Ya kita tidak bisa memastikan apakah kasus-kasus yang pernah ditangani oleh kedua orang ini juga mereka melakukan hal yang sama ya. Jadi mungkin akan kita gali harusnya netizen-netizen yang memiliki informasi yang bisa di-sharing juga, kita harapkan juga apa ya berkontribusi ya. Jadi kita harus apa berjuang ini karena apa yang bisa saya lakukan, saya bukan seorang ahli hukum atau pengacara yang bisa menuntut mereka gitu. Jadi lewat pengacara lah seharusnya memberikan atau menuntut secara hukum ya kepada kedua orang tersebut agar tidak terjadi lagi ke depan perbuatan yang sama, karena ini melukai rasa keadilan kita bersama ya. Bagaimanapun seorang Jessica itu setiap hari itu berada di penjara ya, every day counts ya, matters ya. Bagaimana dia dijerumuskan ya secara rekayasa dan manipulatif ya ke penjara dengan cara yaitu videonya dikaburkan ya, pergerakan tangan dibuat-buat menggaruk ya dengan paper bag yang bergerak secara abstrak dan disimpulkan oleh bukan hanya hakim tetapi oleh apa namanya sejumlah saksi ahli psikolog dan toksikolog dan lainnya, itu juga menggunakan referensi video yang sudah direkayasa oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Bahkan nanti kita buat videonya, bahkan ketika hakim mencecar Jessica sebagai terdakwa dan jaksa juga,
ketika mencecar Jessica sebagai terdakwa, mereka ya kedua pihak tersebut menggunakan video CCTV yang sudah kabur, ya sudah mengalami downscaling, ya downgrade kualitasnya atau informasinya menjadi informasi hanya sekitar 25-26% sekian, ya sekitar seperempatnya saja informasi yang tertinggal, sehingga video rekayasa tersebut dipakai oleh jaksa dan hakim ini untuk menanyai Jessica, ya. Ya, ya ini sangat disayangkan sekali, ya. Oleh karena itu, Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ini itu harus kita hukum, ya, agar apa namanya, agar eh, jangan sampai ini terulang lagi untuk anak-anak kita, cucu kita, saudara, sepupu, ponakan, dan bahkan putri putra kita, ya. Jadi ini bukan lagi masalah Jessica, tetapi ini adalah masalah kita bersama. Bagaimana hal rekayasa seperti ini, ya, dengan gampang dilakukan di depan pengadilan oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, seolah-olah mereka tidak memiliki nurani, ya, memiliki nurani. Bagaimana jika hal tersebut terjadi pada saudaranya, orang tuanya, anaknya, dan lainnya, gitu. Jadi kita 2024 ini hmm, harus apa ya, menurut saya harus kita memiliki tugas besar untuk menegakkan keadilan, ya. Saya tidak tahu bagaimana respon anak-anak muda sekarang, ya, melihat kondisi apa peradilan yang sudah sesat ini, ya, kasus Jessica ini. Kalian harus bersuara karena kalau kami kan yang sudah mendekati 50, ya, itu kan sebentar lagi sudah pindah alam, check out, ya, ke dunia lain, ya. Jadi masa depan adalah milik kalian. Harusnya kalian yang lebih banyak bersuara, ya, memperjuangkan ini. Ya, karena inilah legasi, ya, legasi bobrok seperti ini. Apakah kalian akan warisi atau kalian biarkan seperti ini, gitu? Karena keilmuan seseorang yang dihadirkan di apa namanya, di pengadilan justru dipakai untuk memanipulasi, ya. Memanipulasi ketidaktahuan dari hakim dan pengacara, ya. Jadi ini tindakan yang sangat-sangat jahat sekali, ya. Ini perbuatan yang sangat jahat sekali. Oleh karena itu, kepada Bapak Kapolri, ya, tolonglah Pak, ini perbuatan ini sudah keterlaluan sekali, gitu Pak. Jadi bayangkan seorang anak manusia, ya, yang sangat berharga di mata keluarganya itu harus menanggung, ya, dengan dilabel pembunuh, tetapi alat buktinya adalah alat bukti video CCTV yang sudah direkayasa, yang juga diakui oleh Hakim Binsar Gultum itu menjadi acuan, ya, sebagai sasaran empuk, ya, atau dijadikan acuan utama dalam memutuskan perkara, ya. Bayangkan video yang sudah direkayasa itu menjadi acuan rujukan mereka, gitu, atas ketidaktahuan mereka bahwa mereka sebenarnya sudah ditipu, ya, secara terang benderang ini oleh kedua saksi ahli tersebut, ya. Saya tidak tahu hukuman apa yang pantas untuk mereka, ya, tetapi eh, ini sudah sangat-sangat keterlaluan, ya. Kalau saya flashback kembali itu, kenapa saya hadir lagi ke Jakarta untuk podcast itu, ya. Saya sebenarnya sudah merasa 7 tahun lalu 2016 itu sudah melakukan hal yang cukup lah, ya, untuk membuat apa, ya, untuk memberikan keilmuan saya, meskipun pada saat itu memang saya juga pun uh, ya terbilang tidak ini, ya, tidak terlalu ingin terlibat dalam hal peradilan. Memang saya tidak terlalu suka saat itu, tapi istri saya mendesak sampai tidak bisa tidur dan merengek terus. Akhirnya saya menghubungi, ya, Bang Uto, ya, memberikan apa saya namanya analisis saya bahwa ada yang salah. Saat itu saya belum pegang, ya, berita acara pemeriksaan dari Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Pada saat itu saya hanya mengamati, ya, bagaimana hal yang salah dilakukan oleh Muhammad Nur Al-Azhar ketika dia hanya mengandalkan mata visual, ya, untuk menganalisa video digital tersebut, ya. Itu sesuatu yang salah, ya.
Jadi pada saat itu saya mengatakan itu hal yang salah secara prosedur gitu. Karena saya belum melihat BAP-nya ya. Jadi saya menghubungi Bang Uto, terus kemudian saya emailkan analisis saya dan kemudian Pak Uto itu memanggil saya. Meskipun saya tidak saat itu juga tidak berharap untuk apa ya untuk maju karena banyak saksi ahli lain yang jauh lebih apa ya berkeahlian ya, memiliki kepakaran dibandingkan saya seperti di Universitas Indonesia, ITB, UGM, ITS atau yang lainnya ya. Saya berpikir adalah eh, yang lebih kredibel dari saya untuk membantu ini untuk meluruskan fakta ini gitu. Tapi pada saat itu memang sangat susah dicari ya yang mau berseberangan dengan pihak JPU gitu. Terus lewat fast forward 7 tahun kemudian ya, apa namanya ada tayangan apa itu Netflix. Saya pikir di Aib dan Maser gitu. Jadi biarlah ahli lain yang apa yang melakukannya untuk apa namanya memberikan kebenaran karena ini kan sebuah artinya fakta ya dalam sains itu ini sebenarnya hal-hal sangat basic ya mereduksi frame itu menjadi apa namanya mereduksi frame satu kali berarti ukurannya menjadi hampir seperempatnya secara spasial ya kolom dan barisnya itu ini hal mendasar saya kira mahasiswa S2 atau S2 saja pun bukan nggak perlu doktor atau master juga bahkan mahasiswa S1 juga paham tentang ini saya pikir saya tidak perlu lagi lah terlibat karena ya harusnya ada orang lain untuk melakukan itu gitu. Tapi istri saya juga nggak bisa tidur lagi. Ya, saya sedang saat itu sedang menulis program untuk buku saya di Amazon. Saya sibuk dengan proyek-proyek saya, tapi karena istri saya ya tidak bisa tidur lagi melihat ketidakadilan ini, ya. Jadi ya terpaksa saya juga menyerah lagi untuk yang kedua kalinya. Padahal saya pikir harusnya ada lah kalian anak-anak muda yang berani untuk apa namanya mengungkapkan keahlian kalian ya kemampuan kalian untuk ya untuk masyarakat lah ya kita ganti-gantian bukan harus saya terus ya harusnya ada orang lain gitu yang apa namanya yang me- menggantikan ya atau melanjutkan ya karena ini kan khususnya anak-anak muda yang di bidang ini ya ini kan masa depan kalian jadi harusnya kalian ya harus berkontribusi lah untuk ini usia yang 30 ya 29 28 yang sudah punya keahlian ini tentunya ya kalian harus berani kalau hal ini terjadi lagi dan kalian diam dan semua kita diam maka mereka akan semakin merajalela karena mereka tahu bahwa kita sebenarnya orang-orang kumpulan dari orang-orang pengecut gitu yang takut diancam, takut dipenjarakan, takut di apa bahkan diancam ya. Jadi kalau ini tidak kita bersama-sama dan tidak ada orang yang berani terus menyuarakan, maka bagi saya kasus ini akan selesai di sini gitu dan mereka akan do business as usual gitu karena ya kita adalah bunch of pengecut ya. Nah, bagi mereka kita bunch of idiots gitu. Jadi oleh karena itu mari kita suarakan sama-sama ya. Saya ya kebetulan 2 tahun lalu saya membuka kanal edukasi Baligi Academy ini ya sebenarnya untuk men-sharing project-project programming saya ya. Tapi saya pikir saya perlu menyuarakan pendapat saya juga ya di luar podcast yang pernah saya lakukan beberapa waktu yang lalu di Jakarta. Jadi marilah kita sama-sama untuk apa namanya menyuarakan gitu dengan kapasitas kita masing-masing ya bukan harus Anda seorang berilmu tinggi tapi Anda misalnya video animator atau jago multimedia mungkin Anda bisa juga bersuara tentang resolusi tersebut ya resolusi ketika tinggi bagaimana kerumitannya dalam mengedit ya atau bagaimana ketika resolusi rendah
bagaimana menciptakan pergerakan-pergerakan abstrak tersebut. Terus terang kalau saya bidangnya analisis image ya, jadi kurang begitu pintar dalam hal seni animasi ya, animasi video. Jadi itu bukan bidang saya, kalian saya, dan itu mungkin keahlian kalian ya. Anda bisa menyuarakan lewat karya Anda gitu. Jadi agar nanti untuk ke depan mereka tidak lagi main-main ya dengan keahlian mereka dengan memanipulasi ketidaktahuan dari jaksa, hakim dan pengacara dan audiens yang lainnya. Oke, begitulah kira-kira ya pesan saya ya untuk mari kita bersama-sama untuk apa bersuara lah ya. Uh, Oke, nah ini saya putarkan dulu ya ketika Muhammad Nuh selesai menghadiri pada saat konfrontasi dengan saya di luar pengadilan ya. Ini coba saya putarkan. Keterangan dari masih dengan saksi ahli digital forensik Rismon Sianipar yang dihadirkan oleh kuasa hukum Jessica yaitu Otto Hasibuan. Sebelumnya kita saat ini kembali menuju ke Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama rekan Laura Elvina yang saat ini sudah bersama ahli terdakwa Jessica Kumala Wongso dan masih akan mendengarkan keterangan dari saksi ahli. Jalannya sidang yang forensik dan saintifik, video forensik juga akan sesuatu yang benar. dapat dihadiri oleh Ibnu. Selamat malam, Pak Nuh. Selamat malam. Pak Nuh, ini kelihatannya Anda tadi agak sedikit emosi begitu ya dalam ruang sidang. Ada apa sebenarnya? Sebenarnya bukan emosi, kita hanya menegakkan sesuatu yang benar. Jikalau itu memang dibutuhkan untuk suara tegas, kita harus suara tegas karena itu benar. Kalau kita ngomong suatu kebenaran dan kemudian kita diamkan saja, itu namanya kita lemah. Oke, baik. Kebenaran seperti apa ya sebenarnya yang ingin Anda ungkapkan di sini? Kalau kita ngomong digital forensik, that's scientific. Nah, itu kata kuncinya ya, bahwa digital forensik itu terdiri dari puluhan bahkan sekarang mungkin ratusan cabang ilmu ya. Digital forensik itu mulai dari database ya, di media, mobile, belum lagi hacking, belum lagi sekarang AI ya. Jadi banyak sekali dan satu cabang ilmu aja mungkin terdiri dari ratusan ilmu juga. Jadi tidak ada satu orang yang bisa memastering ya, menguasai keseluruhan itu. Jadi perlu spesifikasi yang dalam, perlu spesifikasi yang dalam bahkan puluhan tahun untuk menguasai satu bidang spesifik di digital forensik. Nah, itu yang saya yang saya dalami, bahwa semakin kita belajar justru semakin kita merasa bodoh ya, merasa kita semakin tidak tahu ya. Jadi disinilah Muhammad Nuh ya mengatakan statementnya digital forensic is all about scientific ya, it's all about science. Jadi nah ini harusnya Bapak Muhammad Nuh Al Azhar ini harusnya hadir ya ketika saya uh, apa katanya dia yang menantang ya di acara Christian Gris Kompas TV 7 atau mungkin hampir 8 tahun yang lalu ya. 7 tahun yang lalu, nah tepatnya di 2016. Harusnya dia menjelaskan saat itu. Saat itu saya sudah punya amunisi pertanyaan ya dari BAP ya, karena memang BAP saat itu ya dari Christopher Harimanrianto dan Muhammad Al Azhar itu sangat susah saya dapatkan. Bahkan sebelum saya maju mungkin 1 kali atau 2 kali 24 jam. Jadi saya tidak punya banyak waktu untuk apa namanya me- menganalisa ya, menganalisa BAP mereka. Tetapi setelah saya dihadirkan di ini di persidangan, saya tetap belajar ya, saya tetap menganalisa, apa namanya, men- mendalami BAP mereka dan saya mendapati beberapa kesalahan yang sangat fatal ya, yang seharusnya pada saat itu, pada saat wawancara dengan apa ya, dengan Christian Gritz ketika Muhammad Nuh Al Azhar itu hadir, itu amunisi itu, pertanyaan itu akan mengubah keadaan harusnya, gitu. Mengubah keadaan di mana saya dapati saat itu satu kamera yang sama dalam rentang waktu yang sama, Muhammad Nuh Al Azhar dan Christopher Harimanrianto itu mereduksi frame menjadi seperempatnya ukurannya ya dari 1920 1080 menjadi 960 576. Nah, itu perbuatan yang paling fatal ya. Jadi saya kira di sini Muhammad Nuh
bukan ingin menegakkan kebenaran, tetapi ingin membungkam kebenaran tersebut. Makanya dia bersuara sangat keras ya. Dan saat itu kondisinya adalah saya merasa pihak JPU dan hakim berada di pihaknya gitu. Jadi karena mungkin dia penyidik ya atau apa jabatannya, sementara saya hanya seorang dosen dari universitas apa namanya terpencil ya mungkin agak sepele mereka ya. Padahal kita jangan sepele sama universitas-universitas di daerah. Banyak sekali sekarang dengan adanya internet, banyak sekali orang-orang yang membidangi hal-hal spesifik ya di daerah-daerah ya. Dan kita tidak bisa menilai kemampuan orang dari universitas-universitas yang ada di daerah ya. Jadi di sini saya rasa Maknu melakukan berusaha untuk membungkam ya, mengkonfrontasi saya ya pada saat persidangan menanyakan alat komputasi, bahkan laptop ya, bahkan sertifikasi ya. Ya, inilah cara dia untuk membungkam saya saat itu untuk melakukan distraksi ya, sehingga saya tidak apa ya, tidak terlalu fokus pada saat itu dengan akibat dari guncangan-guncangan yang ada pada persidangan. Kita lanjutkan ini. Digital forensik tidak scientific, video forensik is scientific. Kalau kita ngomong itu digital forensik harusnya ada kaidah-kaidah, ada metodologinya. Digital forensik memiliki tiga pilar yang jelas. Pertama, kompetensi SDM, qualified SDM. Yang kedua, SOP, standar operating procedure. Yang ketiga itu adalah hardware software. Tidak bisa seseorang itu melakukan digital forensik. Jadi ada apa namanya tiga katanya ya, SDM, qualified SDM, SOP dan software ya. Saya pikir ya jangan terlalu merendahkan kompetensi orang lah, Pak Muhammad Nur Al-Azhar ya. Jadi Anda di posisi tersebut punya pengetahuan tertentu, saya juga punya ya pengalaman spesifik saya ya. Artinya Anda belum terlalu kenal saya gitu. Jadi jangan terlalu sepilih dengan apa orang lain ya sebelum Anda mengetahui siapa sebenarnya orang tersebut ya. Bukan berarti Anda menggunakan software yang canggih ya, software yang canggih yang dibiayai oleh APBN ya. Ntar dulu kita lanjutkan. Bukan berarti ketika Anda memiliki software yang canggih, tersertifikasi, dan apa namanya dibiayai oleh uang rakyat ya, misalnya Pegasus dan Celebrit dan lainnya, bukan berarti Anda penguasa absolut terhadap ilmu pengetahuan ya. Jadi banyak yang secara mandiri ya, belajar secara formal belajar di lab-lab ya, di laboratorium-laboratorium yang memiliki kemampuan yang bisa jadi jauh di atas Anda gitu. Jadi jangan terlalu sepele pada orang lain, apalagi mereka-mereka yang secara diam-diam ya, secara senyap belajar ya, memiliki idealisme untuk menekuni sesuatu. Jadi jangan pernah sepele kepada orang lain ya. Apalagi pada kasus ini ternyata Andalah sebenarnya yang menyalahi SOP dari digital forensik tersebut ya. Anda menyalahi SOP. SOP yang paling fatal adalah Anda harusnya mempertahankan resolusi frame tersebut ya. Kalau Anda tidak bisa menggunakan algoritma artificial intelligence ya, machine learning dan deep learning untuk membuat algoritma super resolution ya, atau Anda tidak punya tool untuk itu, maka sebaiknya Anda mempertahankan ya resolusi frame tersebut as it is, bukan justru mereduksinya ya, mereduksinya menjadi secara spasial dimensinya hampir sekitar seperempatnya. Ini sangat-sangat manipulatif dan Anda sendiri melanggar SOP itu sendiri ya. Oleh karena itu kami bersama netizen ya, bersama orang yang ingin menegakkan keadilan, kami ingin Anda dihukum ya. Kami ingin Anda itu cerah, stop untuk melakukan tersebut ya, hal tersebut. Anda itu sangat manipulatif, sangat jahat ya. Karena keilmuan Anda pakai untuk memanipulasi bukan hanya Jessica tapi peradilan dan publik begitu. Anda berteriak keras menantang saya, tapi Anda sendiri tidak berani datang di Kompas TV. Dan pada saat ini juga, ya, jika Anda punya keberanian, ya, jangan bersembunyi,
Kalau Anda tidak punya keberanian untuk berjumpa dengan saya secara face to face, ya kalau Anda punya apa namanya sanggahan, silahkan sanggah di podcast atau di apa saat Anda. Kalau Anda punya ruang untuk berargumen, tapi berdasarkan keilmuan image processing dan video processing, Anda tidak punya ruang apalagi untuk memberikan alasan. Ya, Anda sudah tertangkap basah. Ya. Anda tidak punya sedikit pun alasan untuk ngeles ya, untuk membenarkan tindakan Anda. Jadi saya pikir ya, oleh karena itu Anda sembunyilah sampai kapanpun. Tapi ingat, Anda ya eh, kebahagiaan hidup Anda itu akan terenggut ya dengan kasus ini. Kalau bisa saya anjurkan ini Pak Muhammad Nuh Al-Azhar, jadilah seorang yang gentleman, ya, gentleman, mengakulah, karena tidak ada lagi ruang untuk Anda untuk memberikan alasan apapun, ya, untuk membenarkan perbuatan Anda itu. Jadi sekarang satu-satunya jalan yang ada adalah jadilah justice kolaborator ya, untuk kasus ini. Gitu. Mudah-mudahan hukuman Anda diringankan. Ya, jadilah seorang gentleman mengakui perbuatan Anda di persidangan nanti. Ya, Anda mengaku salah dan Anda harus mengaku siapa yang menyuruh Anda melakukan tersebut. Saya masih yakin Anda ada yang menyuruh ya, bukan apa inisiatif sendiri melakukannya ya, merekayasa video tersebut ya. Jadi saya pikir Anda eh, belajarlah untuk apa namanya ya mengakui jujur gitu bahwa tindakan Anda ini sudah menyebabkan seseorang yang sangat dicintai oleh keluarganya ya untuk meringkuk di penjara 1 hari pun di penjara itu sangat berat saya kira ya. Eh, apa namanya bagaimana dia Anda rekayasa ya videonya gitu menggaruk-garuk menggerakkan memasukkan tangan ya ke dalam dari apa namanya dari tas ke gelas gitu yang saya lihat seperti tangan Tyson ya hanya ada 1 sampai 2 frame ya kalau 1 detik ada 25 frame harusnya kalau pergerakan setengah detik itu harusnya ada 12 ya 10 sampai 12 frame ya minimum 5 frame lah gitu tapi itulah anda ya berlindung mungkin di balik jaket Anda ya. Nah, tapi kami sebagai netizen, jika Anda tidak mau jujur, sampai kapanpun kami akan berteriak ini untuk meneriakkan dan menghancurkan kredibilitas Anda sebagai pendiri ya, ABDI katanya, Asosiasi Forensik Digital Indonesia ya. Jadi saya tidak takut dengan embel-embel Anda ya. Keilmuan adalah keilmuan. Jadi jika Anda memang berani berjumpa dengan saya, ayo saya akan datang ke Jakarta ya atau ketika Anda ingin jujur dan di peradilan nanti ya saya juga mau untuk apa memberikan kesaksian untuk meringankan Anda jika Anda sebenarnya disuruh oleh orang lain ya. Tapi jika Anda tetap tidak mau mengakuinya, maka saya akan menempuh jalan yang satu-satunya yang saya lakukan adalah meneriakkan kebenaran tersebut lewat kanal-kanal yang saya bisa gitu. Yang pasti saya tidak akan pernah bisa bungkam ya, walaupun diancam bahkan dibunuh saya tidak pernah takut saya gitu. Silahkan gitu. Karena apa? Ya bukan Anda yang mengatur hidup saya ya, bukan Anda, bukan siapapun. Ada kreator kita ya, pencipta alam semesta ini yang mengatur jalan hidup kita. Ya, kalau berakhir sampai di sini ya sudah. Yang penting saya sudah menyuarakan, ya, meneriakkan apa yang telah Anda lakukan, ya, rekayasa tersebut, dan saya merasa hidup saya berguna, ya, untuk pembelajaran bagi generasi ke depan. Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada Muhammad Nuh Al-Azhar, jujurlah, ya, supaya kasus ini selesai. Kasihan kan seorang anak manusia Anda
apa namanya Anda rekayasa, ya bukti-buktinya, ya bukti-bukti digitalnya, dan Anda merasa di sini merasa paling benar ini. Aduh, nggak tahu lagi saya apa namanya ucapan apapun yang saya deskripsikan, yang bisa saya deskripsikan, ya kata-kata yang bisa saya dapat ya untuk mendeskripsikan bagaimana Anda ini terlalu jahat. Ya. Saya tidak tahu motif Anda, uang, jabatan, dan lainnya, tapi Anda di sini level kejahatannya itu sudah sangat mengerikan. Semoga ini pesan ini sampailah kepada Bapak Presiden, Pak. Bagaimana ini, Pak? Apa kita ini kualitas apa namanya penyidikan di Indonesia ini seperti main-main ya. Kemarin di video sebelumnya saya sudah ungkapkan ada yang sarjana hukum, ada yang sarjana hukum, magister hukum menjadi ahli forensik digital. Dan bayangkan orang-orang tersebut itu menentukan nasib seseorang di pengadilan. Ya. Apa bisa dengan kursus 40, 60, 100 jam itu bisa orang jadi saksi memiliki kepakaran di forensik digital? Apa bisa 40, 60, 80 jam seseorang bisa dianggap sebagai pakar hukum, pakar toksikologi, pakar eh, yang lainnya ya, apa namanya, pakar pidana, pakar medis segala macam itu kan, itu short course ya, short course hanya untuk introduction kalau saya pikir ya, tidak pasti dia tidak memiliki pemahaman yang holistik ya, yang utuh gitu terhadap bidang tersebut. Jadi bayangkan orang-orang tersebut dihadirkan sebagai saksi ahli dan menentukan nasib seseorang di kurungan. Gitu. Inilah gambaran kita, ya. Gambaran bagaimana peradilan kita yang terkait dengan digital forensik ya, saat ini dan sangat memalukan ya. Coba kita setel lagi ada informasi lain atau tidak. Analisis kalau tidak memenuhi tiga hal ini, SDM, qualified SDM, IT itu berbeda dengan digital forensik. IT itu adalah umum, digital forensik adalah khusus, sama seperti kedokteran. Dokter umum tidak bisa berbicara tentang dokter forensik karena itu khusus. Nah, kalau dia ngomong sebagai ahli digital forensik, dari mana dia mendapatkan kompetensi sertifikasi di bidang itu harus jelas. Bukan hanya sekedar training. Ada sama kayak dokter forensik, tidak hanya sekedar training 1 minggu 2 minggu langsung ngomong dokter forensik. Itu ada background akademiknya. Yang kedua, standar operating procedure. Kalau kita ngomong SOP, standar operating procedure itu harus jelas mengacu kemana. Punya tidak standar operating procedure? Kalau kita jelas mengacunya. Mengacu kita ke peraturan Kapus Lafor yang kita miliki, kemudian kita memiliki ACPO guidelines yang kita acu. Yang Ya, seperti menuhankan SOP. SOP justru dialah yang melanggar SOP tersebut. Kita tidak bisa berlindung ke undang-undang, jadi atau peraturan Perkap Polri, seolah-olah Anda melakukannya kan gitu. Anda punya apa namanya peraturan tersebut bukan berarti Anda melakukannya tertib terhadap apa tersebut ya. Jadi di BAP Anda justru saya buktikan Anda melanggar peraturan itu terus peraturan tersebut ya. Oke, jika Anda tidak puas, ayo mari kita berjumpa. Gitu. Akan saya debat Anda sampai di mana kemampuan Anda untuk memahami ya bidang image analysis ini, ya, image processing dan video processing tersebut ya. Jadi sekali lagi ya Muhammad Nur Al-Azhar ya jika Anda tidak pengecut, ayo kita ketemu atau memang Anda membiarkan kredibilitas Anda itu hancur ya di publik karena ini memang bukan lagi rahasia umum bahwa Anda lah yang merekayasa video CCTV tersebut ya. Anda ya, bersama dengan Christopher Hariman Rianto. Saya tidak tahu mungkin Anda memiliki orang suruhan yang lain yang untuk mengedit ya pergerakan-pergerakan itu, tapi yang tanda tangan ya di BAP ya, di metadatanya saya temukan bahwa Anda lah yang merekayasa video CCTV tersebut ya, dan Anda lah justru yang melanggar peraturan Kapolri ya, dalam menangani digital evidence ya. Di samping Anda tidak melakukan ekstraksi data ya, dengan secara digital forensik ya, menghasilkan sebuah file ISO atau file imaging ya, dari 900 GB ke harusnya hard disk eksternal.
Yang Anda lakukan atau siapapun yang mengekstrak itu adalah ya copy amatir, ya, backup amatir dari 900 GB menjadi 32 GB itu ahli apa seperti itu? Itu random guy juga bisa melakukan itu ya. Jadi nggak perlu orang yang terlalu ahli di bidang digital forensik, bahkan bisa melakukan itu. Banyak sekali apa namanya hmm, software gratis ya untuk melakukan imaging ya dari HP atau dari PC atau dari apa namanya hard disk. Oke, kita lanjutkan. Tadi ditampilkan tentang prinsip-prinsip dasar digital forensik. Itu yang tadi kita tanya. Kemudian yang ketiga, hardware software. Hardware software tidak boleh sembarangan. Terus terang, dalam dunia digital forensik itu ada namanya software sampah. Oleh karena itu software itu harus diuji. Dalam dunia computer forensic tools testing di Amerika Serikat itu ada namanya dobot testing. Uji dobot untuk memastikan apakah software computer forensik itu layak untuk digunakan dalam kegiatan digital forensik analysis atau tidak. Oke, artinya sudah distandarisasi seperti itu? Betul sekali. Dan kalau misalnya kita tanya apakah software yang kita gunakan itu ternyata sudah terstandarisasi apa tidak, software yang kita miliki. Nah ini ya, terlalu menuhankan software ya Pak Nuh ya, bahwa yang membuat software juga manusia itu Pak. Ya, walaupun yang Anda buat dari yang Anda gunakan itu dari standarisasi Interpol ya, apa namanya Hollywood, Bollywood, atau FBI ya, CIA itu yang buat juga programmer Pak. Ya, jadi bukan itu yang penting. Poinnya jika Anda punya kemampuan ya Anda bisa membuat program sendiri ya untuk menganalisa apa itu ya frame demi frame ya. Jadi jangan terlalu menuhankan software orang lain lah ya. Kita bukan orang kampung. Kalau kita membidangi ini ya kalau Anda tahu dalam membuat program ya khususnya yang berkaitan dengan image dan video processing itu banyak sekali pendekatan-pendekatan ya. Apalagi yang terutama dengan floating point operation ya eh, apa operasi-operasi yang melibatkan nilai-nilai apa namanya nilai-nilai pecahan di mana kita harus melakukan pemotongan, pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah. Jadi sebenarnya setiap software itu memiliki kekurangan, gitu. Kekurangan masing-masing bukan buatan Tuhan itu, ya. Itu buatan manusia, terjadi pembulatan, ya, khususnya yang berkaitan tadi yang saya bilang operasi-operasi matematik yang berkaitan dengan pembagian nol atau melibatkan nilai-nilai yang sangat tinggi ya, melibatkan pendekatan-pendekatan floating point ya, apa namanya nilai-nilai desimal ya yang terlalu banyak di belakang titik desimal ya. Jadi banyak sekali pendekatan ya. Tetapi jika Anda mampu sebenarnya Anda buat sendiri, tuliskan program terus sharing ke orang lain ya, open source gitu. Jadi kita bisa menilai kekurangan dan kelebihannya ya. Tapi itu poinnya lagi ketika Anda menuhankan software ya, ketika Anda menuhankan apa namanya mendewakan apa namanya SOP justru Anda sendiri yang melanggarnya ya. Software apapun ya atau software apapun yang sangat canggih sekalipun ya ketika Anda sudah mendowngrade ya mendownscaling ya dengan cara salah satunya mendownsampling dari baris dan kolom dari tiap frame tersebut menjadi sehingga ukurannya menjadi seperempatnya software apapun yang Anda gunakan ya tidak akan mampu lagi memulihkan merecover informasi yang hilang ya 73% informasi yang hilang itu akibat perbuatan Anda. Saya jamin itu. Ya. 73% itu tidak akan pernah bisa direcover oleh software yang Anda pakai. Walaupun itu software buatan FBI, CIA, Bollywood, dan Hollywood, dan segala macam. Ya. Karena apa? Ketika Anda mendownscale sebuah frame, yang di dalamnya ada objek-objek, maka informasi itu akan hilang 73%. Ketika Anda melakukan zooming atau upscaling ya, maka terjadi apa namanya algoritma zooming atau upscaling itu bekerja untuk melakukan replikasi pixel. Ya, replikasi pixel ya terhadap frame-frame tersebut itu merupakan bentuk interpolasi maupun ekstrapolasi atau pendekatan. Karena pendekatan maka dia memiliki error yang seharusnya tidak penting gitu error tersebut atau distorsi tersebut. Distorsi tersebut ya yang Anda gunakan pada persidangan ya menggunakan software Anda dengan melakukan zooming ya zoom
atau upscaling itu menyebabkan distorsi akibat algoritma upscaling yang bekerja seperti bilinear, bicubic, ataupun nearest neighbor. Itu pendekatan distorsi yang Anda buat sendiri akibat informasi yang hilang. Jadi tidak ada lagi argumen Anda yang bisa ruang untuk Anda untuk berargumen secara ilmiah. Oke, bentar dulu. Ini mati apanya baterainya ya. Oke. Jadi seperti itulah ya, Muhammad Noel Azhar, jangan mendewakan tools SOP gitu ya. Ya SOP penting gitu. SOP itu untuk memagari bahwa Anda tidak melakukan hal yang fatal ya, dalam hal memanipulasi barang bukti digital. Tetapi ternyata Anda sendiri melakukannya. Anda sendiri, saya tangkap basah, merusak barang bukti digital dengan cara mengurangi resolusi frame ya. Resolusi yang sangat-sangat fatal. Oke, kita lanjut. Juga dimiliki oleh teman-teman FBI, teman-teman AFB, teman-teman Interpol. Mereka menggunakan software yang sama, sudah tervalidasi. Bagaimana ahli dari pihak sudah validasi belum softwarenya? Oke, di sini Anda ingin mengatakan bahwa meragukan keahlian yang dimiliki oleh saksi ahli untuk memberikan keterangan sebagai ahli digital forensik, seperti itu? Seseorang tidak bisa dengan enaknya menepuk dada terlalu kencang, saya digital forensik. Tidak seperti itu. Ada tahapan-tahapannya. Digital forensik harus memenuhi dua kaidah. Dia memenuhi background akademik, dia memenuhi prakteknya. Tidak bisa seorang dengan jago teori renang tapi tidak pernah praktek renang, dia bilang saya ahli renang. Atau dia jago teori menyetir mobil tapi sedikit praktek menyetir mobil, dia bilang saya ahli nyetir mobil. Tidak bisa seperti itu. Artinya argumen itu apa? Masih ketemu saya 1 jam aja sudah merendahkan orang lain ya. Itu apa ya? Merendahkan orang lain menandakan Anda rendah. Jadi bidang yang sangat spesifik ini puluhan tahun Pak harus didalami. Anda bisa tanya dosen ITB yang membidangi ini, dosen UI. Itu dalam diam mereka pakar ya. Nggak perlu berteriak software. Ya kita buat program sendiri gitu. Ya, yang dibutuhkan adalah logika program dan alat komputasi. Jadi nggak ada yang spesial dengan apa itu. Bahkan kalau kita berikan secara open source ya orang lain bisa, banyak orang, ribuan orang bisa menilainya kok. Banyak program open source yang lebih hebat daripada yang Anda sebutkan tersebut ya kan, karena yang dikerjakan oleh ribuan orang ya, ribuan kepala itu ini ya lebih powerful daripada buatan enterprise ya. Itu kan buatan company ya, seperti yang Anda pakai itu Pegasus itu kan buatan Israel ya, company-nya ya. Oh, company apa namanya Israel. Jadi ya Israel ya nggak perlulah di dewa-dewakan hal tersebut ya, karena ketika Anda mendewakan tool maka Anda adalah seorang tool user, bukan seorang developer yang berpikir kritis kekurangan dan kelebihan dari software tersebut sehingga kita bisa melakukan customisasi. Ketika fitur dari tool tersebut tidak lengkap maka kita buat sendiri dan kita share kodenya gitu. Ketika di persidangan Anda share saja, ini di blog saya atau di website saya ini programnya dan hasilnya seperti ini, metriknya seperti ini ya. Kenapa tidak gitu. Jadi keahlian dan kompetensi itu harus diuji juga oleh orang lain. Dia bukan tertutup ya. Jadi ketika saya juga menulis program, project di apa namanya di Amazon, saya terbitkan juga banyak yang mengkritik, mencaci maki. Ya itulah memang apa namanya proses dalam mencari kebenaran itu. Banyak orang yang mengkritisi kita. Jadi bukan sesuatu yang apa ya di dalam dalam ilmiah itu cek dan recheck, cek terus sampai apa ya sampai menemukan apa namanya kebenaran absolut gitu. Jadi ya kalau Anda berstatement seperti itu ya levelnya masih tuliser lah Pak ya. Oke, lanjut. harus ada background akademiknya, harus ada sertifikasinya, ada tahapan-tahapannya. Tidak semudah kalau kita punya software langsung kita main klik kita bilang ini hasil video forensik. Tidak sesederhana seperti itu. Ya gimana Pak? Jadi waktu itu sudah habis dengan pertanyaan-pertanyaan konyol dari jaksa ya. Ya modal klik-klik terus Anda ya modal klik-klik ya.
Nah, saya pikir, aduh, janganlah terlalu merendahkan kali Pak ya sama orang lain ya. Anda belum tahu saya ya, sejak puluhan tahun saya sudah belajar programming Pak, tahun 94 ya. Jadi mulai dari Pascal ya, mulai dari Pascal, COBOL dan lainnya juga sudah menjadi tugas ya, di apa, bukan modal klik-klik ya Pak ya. Bahkan S1 saya pun saya menggunakan apa namanya? Kontrol optimal ya. Ya, kontrol optimal menggunakan Pascal dan saya tulis program sendiri Pak ya. Jadi jangan Anda menuduh-nuduh orang klik-klik sana, klik-klik sini ya Pak. Oke, jangan diulangi lagi lah merendahkan orang lain seperti itu ya. Anda belum tahu juga orang lain itu apa. Baik, nah ini juga saya tanyakan tadi kepada Mas Christopher bahwa sumber yang dimiliki oleh Rismond sebagai saksi ahli dari penasihat hukum itu diambil dari beberapa rekaman TV seperti itu. Sedangkan Anda adalah kopi begitu ya, mengopi dari bukti yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum. Ini ada perbedaan. Tadi juga dikatakan bahwa sepertinya ini ada modifikasi ilegal di sini. Menurut Anda seperti apa? Kalau kita menggunakan kacamata kuda, kita mau menunjukkan, ada orang buta mau menunjukkan ini loh, gajah tuh seperti ular karena dipegang hanya buntut saja, tidak seperti itu. Jadi kalau tidak ada seorang pun ahli digital forensik dunia yang menggunakan rekaman TV untuk menjelaskan apa-apa yang sedang terjadi di sana. Mereka paham rekaman TV itu hasil olah studio TV juga. Ketika di capture sama TV, kemudian itu nanti diolah di studio TV, kemudian nanti ditampilkan di TV. Kalau ada distorsi, hal yang wajar distorsi. Oleh karena itu tidak bisa dijadikan rujukan untuk analisis menggambarkan apa yang sedang terjadi. Mana yang terbaik? Ambil dari DVR-nya. Nah, DVR itu suatu bukti yang sangat bagus sekali. DVR diambil, kemudian bisa ekstraksi file. Nah, file ekstraksi itulah yang nanti dianalisis. That's the good way. Konyol sekali ya. DVR sudah kosong, terhapus ya di persidangan. Ya, DVR sudah kosong, disuruh ngambil dari DVR. Harusnya Pak ya, Pak Mamak Nur Al-Azhar ya, Anda sebagai seorang ahli digital forensik itu harusnya melakukan forensic imaging ya, pakai FTK Imager dan lainnya itu di dalamnya itu sudah ada nilai hash, ya, nilai hash ya, di auto generate ya oleh apa itu imagernya. Jadi ketika Anda mendapatkan file ISO tersebut, Anda memiliki legal copy namanya Pak ya, legal copy ya. Dan seharusnya Anda memberikan kopi dari legal copy itu tersebut terhadap banyak pihak, termasuk pihak pengacara, ya, terdakwa, terutama juga kepada independen, supaya analisa Anda itu bisa terverifikasi. Ya. Jadi bukan menyalahkan saya mengambil dari YouTube dan televisi, itu karena memang diminta oleh pengacara dan saya minta juga tidak dikasih. Gitu. Jangankan kopi dari legal copy yang file ISO tersebut ya, hasil apa namanya imaging itu. BAP aja susah didapatkan. Itulah kondisi kita ya, saat itu ya. BAP itu saya baru dapatkan 1 kali 24 jam dan itu didapatkan dari kejaksaan mungkin ya. Dan itu sangat susah sekali. Itulah waktu yang sangat sempit. Jadi saya tidak banyak sekali mengupas pada saat persidangan karena waktu yang sangat sempit. Ya. Dan saya temukan 1-2 hari setelah itu ya, ketika sebelum tayang di Kompas TV dengan Christian Grits yang saya akan tanya yaitu ya sebenarnya amunisi saya untuk menghancurkan apa namanya eh, dengan menunjukkan bahwa Anda telah merekayasa dimensi frame ya dari sebuah kamera pada rentang waktu yang sama dengan dimensi menjadi seperempatnya gitu ya. Jadi seharusnya Anda sebagai ahli forensik jangan takut membagikan kopi dari legal copy itu Pak ya di kasus lain. Nah, yang nggak tahu ini apakah Pak Anu ini masih di ini ya kan? Apakah nanti menangani kasus lain sebelum di penjara ya kan? Kalau saya harapkan sih di penjara gitu ya supaya jera ya orang ini ya. Ya harusnya untuk penyidik lain itu jangan takut memberikan kopi dari legal copy ya. Karena Anda sudah memegang nilai hash-nya, hash originalnya ya. Hash dari nilai hash itu adalah sebuah deretan apa namanya?
deretan nilai hex ya, hexa itu 0 sampai F ya, nilai 0 sampai F itu ada satu bilangan hexa itu ada 4 bit ya, kalau menggunakan MD atau message digits 256 bit atau apa nah apa 512 bit itulah untuk mengautentikasi bahwa apa namanya file itu atau apa file imaging tersebut tidak diubah gitu. Ketika orang 1 bit saja mengubah file dari apa namanya copy dari legal copy bisa dibandingkan dengan nilai hashnya gitu. Jadi ketika pihak lain mengubah bahkan 1 bit saja data dari copy dari legal copy itu Anda bisa bandingkan karena Anda memiliki hashnya, nilai hashnya, legal copy-nya gitu. Harusnya Anda bersikeras memberikan kepada saya saat itu gitu. Memberikan kepada pihak pengacara sejak Januari harusnya. Januari 2016. Ini kan nggak di persidangan Anda ingin menunjukkan kepada saya, ya pakai software saya, ini apanya, flash. Jutaan frame saya harus analisa di persidangan, itu hal konyol kalau saya lakukan. Gitu. Itu sama saja saya seorang idiot. Ya. Jadi harusnya ketika Anda seorang ahli forensik digital, ya, yang profesional, maka Anda mengajak ahli forensik yang lain, ya, dengan, nah ini kopinya, Anda bisa apa? Tapi saya punya hash-nya. Hash ini adalah identitas, ya, keaslian, keotentikan dari data digital tersebut. Jadi Anda memiliki kuncinya sebenarnya. Jadi jangan takut. Tapi ketika Anda merekayasa, ya pantas Anda takut gitu ya. Karena memang di persidangan apa yang Anda tunjukkan adalah video-video buram, ya, video-video hasil rekayasa Anda ya. Ya, secara visual saja seorang video editor paham itu bukan resolusi 1920 1080 ya kan. Tetapi saya tidak bisa mengatakan itu hal seperti itu secara visual. Saya perlu bukti tertulis untuk menangkap Anda secara basah, yaitu di BAP Anda, di mana di metadata tersebut ya itu terungkap bahwa Anda melakukan rekayasa dengan mereduksi frame tersebut. Jadi tunggu saja Pak Nuh ya dampaknya pada Anda. Kalau Anda masih kasihan kepada keluarga Anda ya harusnya Anda menyerah ya, menyerah saja daripada nanti semakin dikuliti oleh para netizen ya Anda malu, menanggung malu seumur hidup. Lebih baik selesaikan itu secara hukum ya, mengaku menyerah, melakukan salah ya. Anda terus terang saja siapa teman Anda merekayasa, ya, siapa yang Anda suruh dan siapa yang menyuruh Anda gitu. Itu aja, itu saja. Jadi nggak ada ruang lain bagi Anda untuk mengelak di sini. Jadi ya sangat disayangkan lah ya untuk penyidik yang lain transparanlah terhadap digital evidence. Berikan kepada kopi dari legal copy yang Anda punya ya, ISO tersebut berikan saja karena hashnya sudah Anda punya gitu ya. Ketika mereka ubah, Anda tinggal hitung hashnya lagi, 1 bit pun nilai hash itu berubah ya. Dari 256 bit itu 1 bit aja nilai copy dari legal copy itu berubah, maka nilai hashnya itu semua berubah. Bukan 1 bit saja yang berubah ya. Jadi itulah harusnya prosedur yang ini ya, penguasaan absolut dari barang bukti digital. Jadi ketika Anda saja yang punya, maka Anda bertindak sebagai dewa ya. Itu dalam apa namanya dalam forensik digital itu apa ya dilarang gitu ya. Jadi Anda perlu komparasi kemampuan juga, jangan langsung menyepelekan orang lain lah ya. Karena Anda juga bukan satu-satunya yang memahami hal tersebut di Indonesia ini ya, di Republik ini gitu. Walaupun Anda pendiri Asosiasi Forensik Digital Indonesia, bukan berarti Anda paling paham tentang digital video image analisis ini, Pak. Aduh, banyak kali di UI, di ITB, di UGM yang pakar di bidang ini. Saya bukan apa-apa dibanding mereka. Ya, jadi, aduh, jangan terlalu menyombongkan diri kali lah dengan merendahkan orang lain. Saya cuma klik, 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 terus Anda langsung merendahkan ya, Pak. Begini-gini, saya juga pernah kuliah di Jepang Pak dengan beasiswa membuka Gusu yang agak sulit itu ya kan, jangan terlalu sepele kali lah ya sama orang lain. Jadi itulah apanya ya, coba Nah, ini kita tadi kan juga dikatakan, mungkin kita langsung membahas
jari telunjuk itu sepertinya nggak mungkin itu ada yang jari telunjuk panjang seperti itu. Nah, Anda melihatnya, kalau di analisis Anda itu seperti apa sih sebenarnya jari telunjuk itu? Kalau misalnya di tayangan rekaman TV ada jari mak lampir di tangan Jessica, ya wajar saja memang di situ ada distorsi. Tapi begitu kita lihat di rekamannya, analisis kita berdasarkan resource rekaman CCTV yang sesungguhnya, ternyata tidak ada. Kan memang tidak ada. Itu hanya masalah distorsi karena kebetulan Handycam TV mensyuting yang ada di kita kemarin jelaskan di persidangan itu berdekatan dengan daun pisang yang ada batangnya, kemudian berdekatan segaris dengan tasnya tasnya Jessica. Siapapun ahli video forensik akan bilang itu distorsi. Kenapa itu dibilang tempering? Hal yang aneh. Makanya dalam dunia Ya, hal yang aneh apa, Pak? Ini saya sudah menelitinya dari 4 stasiun TV yang masing-masing posisinya angle-nya berbeda ya. Dan saya sebagai komparasi juga saya menggunakan YouTube ya. Kalau dia distraksi dari pencahayaan, maka dia tidak memiliki tepi yang tegas. Itu hukumnya dalam deteksi tepi. Ya, jika dia lewat cahaya akibat pencahayaan dari kamera maupun dari angle lensa, maka dia tidak memiliki tepi yang tegas. Tetapi saya pada video sebelumnya setelah menguji dengan berbagai algoritma deteksi tepi maupun segmentasi, itu jari telunjuk mak lampir itu sangat tegas dan terdeteksi tepinya, ya. Bukan menyebar, ya. Kalau dia menyebar, ya, maka dia tidak memiliki tepi yang tegas, itu hukumnya, ya, Pak Nuh ya. Jadi saya sudah mengujinya dan terbukti berbagai macam algoritma saya gunakan, ya, dalam video, tonton video saya kalau memang ini ya. Ya, jadi Anda jangan menipu masyarakat itu seolah-olah sejajar dengan daun pisang, daun tali atau yang lainnya, itu tidak itu. Saya buktikan itu dari keempat ya, bahkan dari YouTube juga ada itu. Karena itu saya perduga itu adalah perbuatan tempering atau rekayasa, pemodifikasian ilegal ya, untuk menciptakan pergerakan penggarukan saat itu. Penggarukan tangan Jessica seolah-olah menggaruk ya. Anda beberapa frame itu dapatnya bukan bukan hanya satu frame saja itu ya, Pak Nuya, ada sekitar 3 frame itu bertahap itu tangannya memanjang gitu. Jadi itu adalah perbuatan untuk memberikan pergerakan visualisasi ya, pergerakan untuk menggaruk tangan ya. Ya, kalau tidak Anda menantang saya, ayo kita, kalau Anda pegang masih 1920 1080 ya, data aslinya ya, bukan hasil rekayasa Anda, ayo kita buktikan di mana ya hasil yang asli itu ya, yang video 1920 1080 ya, sesuai dengan jawaban Anda di PAP bahwa sistem resolusi frame ya 1920 1080 sesuai dengan aplikasi dan sistem kamera yang digunakan di Cafe Olivier ya, dengan kedalaman bit 8 bit ya, dari 2 kali 3 kanal 24 bit, 2 kali 2 pangkat 24 6,7 juta warna tajam. Tetapi apa yang Anda tampilkan video-video tersebut, representasi warna itu mungkin 100 saja nggak ada mungkin itu ya, lebih gelap lah, lebih putih lah akibat downscaling tersebut ya, akibat replikasi dari replikasi pixel menggunakan algoritma zooming ya, pembesaran citra itu ya. Jadi apa yang Anda tampilkan itu bukan 24 bit itu, Pak ya, itu mungkin 8 bit aja nggak ada itu ya, 2 pangkat 8 berapa itu 6, berapa jenis warna. 24 bit itu representasinya itu sangat beragam ya, 6, sekian juta itu warna. Sementara video yang Anda tampilkan itu aduh, secara artifak kasar sekali ya. Masa di kamera 9 dan kamera 7 itu mahkota ya, kamera 9 terutama jarak 5 meter 1920 1080 itu kasarnya seperti itu ya, tepi-tepi citra daun ya, daun pisang atau tubuh orang di situ, tepi-tepi citranya pixelated bergerak gerigi ya, seperti itu. Anda keterlaluan ya, merusak barang bukti digital tersebut. Bagaimana Anda memanipulasi semua orang dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka, yang Anda jahat sekali Anda ini ya.
ya, dengan 8 bit, 24 bit untuk 3 kanal ya, untuk ruang warna RGB atau YUV itu sesuai dengan coder harusnya, waduh itu sangat tajam sekali itu. Untuk tahun 2016 itu termasuk yang terbaik lah ya, sebelum adanya 4K, 4MP, 8MP, 16MP dan selanjutnya, yang tahun-tahun selanjutnya itu termasuk yang sangat baik itu ya. Jadi, waduh, saya bingung nih ya. Ini harus kita laporkan ini. Tolonglah kepada netizen dan pengacara-pengacara. Ayo laporkan, jangan biarkan ini terjadi. Apa namanya? Ini sudah keterlaluan ini ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Digital forensik analis, investigator, ada sertifikasi, tidak bisa sembarangan menjustifikasi tampering. Tampering itu tidak sesederhana itu. Tampering itu adalah ada objek diambil, tidak ada objek dikasih, kemudian ada frame yang belum ada dikasih ada. Sederhana. Nah, itu ya. Jadi memang benar apa yang dikatakan ya, modifikasi atau tempering itu dilakukan dengan menambahkan apa namanya? Objek, menghilangkan objek, menyisip frame ya, mengurangi frame ya. Dia lakukan juga itu pengurangan frame itu. Ketika dia menganimasi apa namanya pergerakan Jessica Solar menggaruk ya, atau mengambil sesuatu dari tas ke gelas, itu dia kurangi frame ya, harusnya 10 minimum atau 25 ya, itu menjadi 1 atau 2 frame itu untuk memudahkan untuk merekayasa pergerakan tersebut. Jadi memang itu sebuah tempering yang dia lakukan ya, atau timnya lakukan untuk memudahkan ya. Harusnya untuk mengedit itu perlu 10-25 frame, dia potong saja frame tersebut menjadi 2 atau 3, jadi pengeditannya lebih mudah ya. Dia lakukan juga seperti itu ya, karena pada kamera yang sama, rentang waktunya sama, itu frame rate-nya berubah itu selalu apa ya, aduh, terang benderang dan sangat brutal ya apa manipulasinya dan rekayasanya ya. Jadi sekali lagi di sini dia mendewakan bla 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 tool dan segala macam, ya mungkin tool user yang apa itu. Mungkin ada proses editing seperti itu ya? Ya, editing itu ada dua. Editing yang memang mengubah objek sama editing yang sifatnya enhancement, dan itu lumrah enhancement. Sama seperti ada rekaman CCTV menunjukkan adanya sepeda motor, tapi di ruang yang kurang cahaya karena itu malam hari. Kalau kita lakukan enhancement, menambah cahaya, itu hal yang lumrah di mana-mana pun video forensik analisis dunia, di Interpol sekali. Saya tidak pernah menyalahkan enhancement, Pak Emnu. Enhancement yang Anda gunakan adalah filter gamma ya, menggunakan persamaan nonlinear gamma untuk apa namanya, mengubah nilai piksel ya, nilai-nilai piksel dari setiap nilai-nilai integer pada setiap piksel ya, dari setiap kanal itu menjadi apa namanya, miring ke arah 0 itu hitam, 255 ke arah putih atau terang gitu. Itu enggak saya masalahkan, itu memang sebuah prosedur yang biasa saja itu. Bukan itu yang saya salahkan ya. Anda menggunakan filter gamma, oke. Itu meskipun itu ya filter primitif ya, gamma tersebut itu oke, nggak masalah. Tetapi apa yang Anda lakukan adalah ya rekayasa resolusi frame untuk menggiring opini dari hakim ya. Karena Anda ya berseragam ya, dan dengan banyak kursus internasional yang dibiayai uang rakyat ya, Anda kredibilitasnya hebat gitu di mata hakim ya kan, karena memang mereka mungkin ya mendewakan sertifikat-sertifikat itu ya. Nah, jadi dengan memanfaatkan kredibilitas Anda di depan hakim tersebut, Anda dengan mudah ya, dengan mudah menipu mereka dengan silau akibat apa Anda ribuan kasus segala macam ya. Tapi Anda salah, sidang tersebut live ya. Dan pada saat itu saya melihat keamatiran Anda ya. Saya lihat dari rumah ketika istri saya mendesak di rumah untuk menilai atau mengamati ya pemahaman Anda atau analisa Anda, saya wah ini salah prosedur. Anda hanya menggunakan mata visual untuk membaca timestamp, terus Anda cerita, timestamp cerita. Anda kan bukan narator ya, bukan pendongeng ya. Jadi di situ saya merasa wah ada something wrong dengan ini, dan kemudian setelah saya dalami ternyata ya disinilah ujungnya. Anda tertangkap basah memanipulasi, ya, memanipulasi dan merekayasa video CCTV Jessica tersebut ya. Jadi
nggak usah banyak ini Pak Nuh, mengaku saja ya, karena dengan itu Anda bisa tidur nyenyak gitu. Setelah Anda mengaku, apa, apa namanya, mengikuti prosedur hukum dan mengikuti hukum yang berlaku, Anda bisa tidur tenang lagi daripada sekarang ini. Ya tentu Anda makan tak enak, tidur tak tenang, ya kan? Aktivitas juga terganggu ya, daripada ini, supaya ini pembelajaran juga kepada mereka yang memiliki kemampuan seperti Anda tidak mengulangi ya, tidak memanipulasi hakim dan pengacara dan lainnya. Oke, lanjut lagi sedikit lagi. Apapun itu wajar. Oke, Manu, ini terakhir mungkin kalau misalnya kita melihat ada perbedaan sumber begitu ya dengan antara Rismon Sianipar dan juga Anda dan juga Mas Christopher, Anda itu yang Anda sebut bahwa ini tidak apple to apple. Ya, kalau tadi saya udah bilang, tolong tunjukkan, kebetulan kan Otto Hasibuan menunjukkan prinsip-prinsip dasar digital forensik yang kita gunakan, yang kita adopsi dari ICPO. Di situ udah jelas sekali. Prinsip yang ketiga boleh diuji oleh pihak ketiga. Kalau gitu apple to apple. Terus ada 3 syaratnya. Resource file-nya sama, SOP-nya sama, hardware software-nya sama. Akan hasilnya sama. Jelas sekali ditulis di situ. The same result dibilang situ. Artinya apple to apple. Kalau misalnya terjadi pembohongan akan kelihatan. Makanya saya bilang di persidangan tadi, oke, silakan, kita tidak masalah kalau memang mau diuji sama pihak ketiga. Ini resource file kami. Oke, kita pinjamkan kalau memang dia butuh software ke kami, ini SOP kami. Ayo, tunjukkan mana itu yang jari malampir. Tidak akan ada, karena kita sudah lihat software yang kita gunakan itu software yang dipakai di seluruh dunia. Ya, lagi-lagi tool user Pak ya. Aduh, sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ketika Anda melakukan forensik imaging, Anda memiliki file imagingnya, di dalamnya itu sudah ada hash, ya untuk uji autentikasinya, ya tinggal Anda share aja datanya Pak. Ya, data copy dari legal copy, nggak perlu pakai software Anda atau pakai apa Anda gitu, laptop Anda. Laptop kan sudah tersertifikasi semua, Pak ya. Jadi kita uji dengan berbagai algoritma, bukan harus algoritma yang ada di tool Anda ya. Jadi di situ ya saya apa ya? Saya menghindari penjebakan ya. Ketika saya mengiyakan pada saat persidangan, ya konyol saya harus menganalisa jutaan frame itu seperti itu ya. Jadi ketika saya mengatakan saat itu tidak ada, waduh, itu parah sekali. Itu harusnya saya bawa sekitar 3 bulan itu Pak, kopi dari legal copy, biar kita periksa bersama, kita komparasi, ya. Tetapi Anda takut kan, karena Anda telah merekayasanya, gitu ya. Jadi takut karena salah, berani karena benar, ya. Jadi keilmuan itu bukan ditentukan, ya. Kebenaran itu harus software Anda, Pak, ya. Software itu buatan manusia, bukan buatan dewa apa itu, Pak, ya. Jadi ya, tool-tool user seperti ini harusnya argumen-argumen seperti ini tidak bisa lah di ini ya di apa, nggak usah lagi dihadirkan, karena ketika Anda menguji keilmuan Anda sebutkan algoritmanya, metriknya apa, baru toolnya apa gitu. Jadi jangan toolnya dulu ya kan. Seperti Anda mendewakan tool, tapi apa namanya, tapi prosedurnya salah ya. Anda merekayasanya ya. Aduh, parah sekali Anda ini ya. Ya, aduh, mau ngomong apa lagi? Hmm. Ya, pokoknya kita inilah ya, rekan-rekan apa netizen. Ya, saya akan tetap menyuarakan ini di akhir tahun 2023 ini ya, supaya 2024 kita tetap semangat untuk mengupas ya, menguliti orang ini ya, agar kredibilitasnya apa, tidak lagi dipakai di pengadilan orang semacam ini ya, karena sangat berbahaya. Bukan hanya kepada ini, kepada pihak terdakwa, tetapi berbahaya kepada keadilan di Indonesia ya. Orang seperti ini orang nggak punya hati nih, ya. Tega banget merekayasa video untuk memenjarakan orang ya. Seharusnya sebagai ahli forensik kalau memang tidak ada pergerakan tersebut ya tidak ada aja bilang gitu. Memang tidak kelihatan gitu. Tapi ya sampai detik ini juga kita tidak tahu ya jumlah kamera CCTV di Cafe Olivier, tidak tahu ya. Dia tidak menyebutkan, sengaja tidak menyebutkan atau apa juga kita tidak tahu. Positioning angle kamera dari apa? Pemosisian kamera juga tidak tahu di Cafe Olivier, dia tidak petakan. Ini
Konyol sekali prosedur apa yang Anda ikuti ya. Nggak usah eh, ahli forensik digital ya. Ketika kita mahasiswa menuliskan skripsi tentang ini, tidak ada kedua hal tersebut itu langsung nilai E itu ya Pak Nuh ya. Jadi posisi kamera tidak Anda sebutkan, angle-nya, focal point-nya, panjang lensanya tidak Anda sebutkan, terus jumlah kameranya juga tidak disebutkan. Anda pernah bilang Anda 29 rekaman CCTV, apakah 29 kamera CCTV atau 29 potongan video? Ya, karena di dalam persidangan itu jumlah folder, ya, isi dari flash disk itu berubah waktu demi waktu. Sudah saya buktikan ya di file video saya bahwa pada saat Jessica dihadirkan sebagai terdakwa, ya, dicecar oleh jaksa, ada 13 folder CCTV, ada yang baru itu CCTV 15 dan CCTV 16 ya, yang ditambahkan atau diedit atau dimanipulasi bulan 7, sekitar bulan 7 lah ya, bulan Juli ya, bulan Juli 2016, sementara sidang dimulai 15 Juni 2016. Bayangin, eh, isi dari flash disk saja berubah itu ketika sidang sedang berlangsung. Itu Pak Jaksa harusnya Anda inilah mengakui ya, mengakui kilap dan lakukan apa yang menjadi kapasitas Anda untuk membenahi ini ya. Ya, membebaskan Jessica dari hukuman karena Anda sendiri yang tidak profesional, apalagi Anda menggunakan video CCTV yang sudah direkayasa oleh Muhammad Nuar Nazar ya, yang kabur-kabur itu dalam mencecar Jessica ya sebagai terdakwa, bahkan terhadap saksi fakta juga terus seperti itu ya, menggunakan CCTV burik ya, CCTV yang sangat hancur ya, Anda pakai dalam persidangan untuk Anda gunakan untuk menanyai terdakwa dan saksi fakta yang lain ya. Mungkin Anda tidak pernah nonton YouTube mungkin ya, 1920 80 itu ya, satu satu full video laptop itu sangat tajam ya untuk YouTube apalagi Netflix ya. Harusnya kan Anda memiliki ya, conscience lah atau nalar sedikit. Ini kok 1920 80 kok burik seperti ini. Harusnya kan bertanya sama Muhammad Nual Azhar ini saat itu ya, kalau Anda nggak terlibat merekayasanya kan. Kalau Anda korban juga, korban rekayasa Muhammad Nual Azhar. Kalau Anda sekarang ya, jaksa-jaksa itu merasa bahwa kami sudah dikibuli, ya tuntut ini Muhammad Nual Azhar ini. Jadi jangan masyarakat yang menuntut. Anda kan merasa ditipu, ya. Ya Anda menuntut Muhammad Nual Azhar dan Christopher Hariman Rianto ini yang menyuplai Anda dengan data yang sudah direkayasa. Bukan diam saja. Ada anak orang ini di penjara yang sangat berguna bagi disayangi di keluarganya. Dan dia seorang anak manusia, bukan binatang. Yang dipenjara tanpa bertanggung jawab, kalian menggunakan video yang sudah direkayasa untuk di dalam persidangan. Ya. Jadi begitulah ya. Satu lagi, nah ini adalah video ketika Muhammad Nu Al-Azhar ya nggak datang ya, padahal dia katanya menantang saya. Ahli digital forensik Mabes Polri Muhammad Nuh menantang ahli digital Rismon Hasiholan Sianipar untuk membuktikan kejanggalan yang disebut Rismon. Telah hadir di studio kami ahli digital forensik dari pihak terdakwa Jessica Kumala Wongso Rismon Hasiholan Sianipar. Selamat malam Pak Rismon. Selamat malam Mbak. Dan saudara, sebenarnya kami sudah mengundang, sejak tadi kami juga sudah berusaha untuk mengundang Muhammad Nuh untuk hadir bersama-sama. Untuk bersama-sama kemudian kita duduk bersama, membicarakan apa yang menjadi titik perbedaan keduanya. Namun hingga saat ini kami mengudara Muhammad Nuh untuk menolak untuk berkeberatan untuk hadir di Kompas Malam. Saya kemudian langsung bertanya. Berkeberatan untuk hadir di persidangan. Padahal saya punya amunisi pertanyaan yang sangat mematikan saat itu untuk dia ya. Yaitu itulah. Dalam 1 menit, kurang dari 1 menit, ya, satu kamera digital itu berubah dimensi frame atau resolusi frame, ya, dan laju frame-nya satu kamera. Yang satu lagi, satu kamera dalam rentang waktu yang sama memiliki resolusi yang berbeda. Itu sangat mematikan sebenarnya. Pertanyaan saya yang akan saya debatkan sama dia. Ya mungkin akan ketika Muhammad Noah Al-Azhar hadir saat itu mungkin mengubah hasil dari eh, dari persidangan Jessica ya, karena memang fakta itu saya dapatkan setelah saya maju gitu, jadi karena waktu yang sangat sangat
ini sangat susah ya mendapatkan BAP tersebut. Jadi saya waktu untuk menganalisa BAP-nya juga sangat minim. Ngantuk ya, kurang tidur ya. Jadi informasi itu terlewatkan. Ya akhirnya saya ingin konfrontasi di apa namanya di apa acara Christian Grits. Orangnya nggak datang ya sampai sekarang juga. Entah kemana ini orang, tapi sering memberikan webinar tentang kejujuran dan integritas ini, bagaimana orang munafik ini ya. Jadi sangat disayangkan lah ya. Makanya saya bilang sama Pak Muhammad Nuh, bertobatlah Pak, ayo jadi justice kolaborator. Akui saja Pak, biar enak tidurnya ya. Biar jangan apa, jadi penyakit nanti dan jadi penyakit buat keluarga juga ya. Karena nggak ada lagi ruang untuk Anda untuk secara ilmiah untuk membela diri. Itu tidak ada lagi. Ini murni sains. Ya. Anda mendewakan SOP dan Anda melanggar sendiri. Ya. Ini oke deh. Ya, semoga ini Pak Muhammad Nu ya membaca ini ya analisis saya. Kalau Anda masih ragu, ini ada di Scriptday dan apa namanya Google Playbooks, ini gratis bagi teman-teman juga yang ingin apa melihat bukti-bukti tak terbantahkan tersebut. Anda bisa lihat di sini, download ya dari Scriptday atau dengan membaca secara gratis di Google Playbooks ya. Kebrutalan dari Muhammad Nuh Al-Azhar dalam merekayasa dan mencerumuskan Jessica ini ya sebagai anak manusia. Ya siapapun dia berguna bagi keluarganya dan itu rasa kemanusiaan kita harusnya tergugah ya. Kalau kita diam saja berarti kita bukan lagi manusia, saya pikir. Ya, kalau terjadi seperti ini dan kita bungkam, ya ya apa boleh buat ya. Kemanusiaan kita sudah menjadi hilang gitu. Oke, untuk teman-teman ya, buatlah video untuk apa Anda ataupun apapun usaha Anda dengan kapasitas masing-masing untuk mendukung kasus ini. Oke, sekian dulu dari kami BLIG Academy. Horas.